Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Teras Hijrah. Kali ini di rubrik bertanya kepada Ustadz. Ya, di momen bertanya kepada Ustadz ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di DM-nya Teras Hijrah. Untuk lebih jelasnya, maka kita membuat rubrik Tanya Ustadz ini untuk mendapatkan penjelasan yang lebih panjang dan lebih jelas tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kali ini ada yang bertanya tentang menabung emas. Nah, jadi perkenalkan dulu, ini Ustadz yang ditanya adalah Ustadz Pujo Nugroho. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Ya, kita pakai nepotisme ya, nggak apa-apa, nepotisme itu orang-orang dekat. Beliau adalah suami saya sendiri, jadi kita bertanya ke orang dekat dulu sebelum bertanya yang lebih jauh. Tentang menabung emas nih Pak Ustadz, ada seruan untuk tabung emas karena lebih menguntungkan dibanding menyimpan mata uang. Emas nilainya dianggap lebih stabil. Bagaimana pandangan Islam tentang menabung emas ini? Nah, itu pertanyaannya. Jadi memang kayaknya sekilas menguntungkan banget nih kalau kita menabung emas, karena emas itu stabil. Apalagi kemarin kan emas sempat naik lumayan tinggi gitu. Nah, ini sebenarnya di dalam pandangan Islam itu boleh atau enggak, dan bagaimana pengaturan di dalam Islam tentang menabung emas? Ya, menabung emas. Jadi kalau melihat sebenarnya bukan menguntungkan, istilah yang tepat itu perihal menyimpan emas ya. Jadi dia lebih stabil nilainya, lebih stabil nilainya dibanding kita menyimpan uang, dan uang pun itu mungkin rupiah. Nah, karena dibanding rupiah dibanding emas, nilai emas itu stabil, jadi dia tidak bertambah sebenarnya. Dia stabil, jumlah gramnya secara fisik itu kan juga tidak bertambah, cuman harganya yang naik. Nah, harga yang naik ini menunjukkan dia lebih kuat, menguat istilahnya dibanding dengan rupiah. Atau istilah lain itu dari sisi rupiahnya mengalami inflasi. Nah, jadi terkesan menguntungkan dibanding menyimpan uang dalam bentuk rupiah. Karena kalau menyimpan dalam bentuk uang selain rupiah, misalnya dolar. Nah, dolar pun kecenderungannya stabil karena dia sebagai mata uang standar internasional. Nah, jadi mungkin seperti itu. Nah, kemudian ada juga waktu Presiden Prabowo awal-awal dilantik itu, beliau memang juga ada rencana tabungan emas ya. Jadi ada istilah seruan, rencana membentuk bank emas. Nah, jadi ini terlepas dari kita sendiri melihat harga emas yang makin naik terhadap rupiah ya. Nah, jadi di sisi pemerintah itu juga mau berencana mengadakan bank emas. Nah, ini kita boleh sebut terobosan atau sejenisnya dari pemerintah ya. Ada Danantara, kemudian ada efisiensi anggaran, kemudian ada bank emas. Nah, kalau yang makan siang, makan bergizi itu kan di kampanye sudah disampaikan, tapi Danantara, efisiensi bank emas itu tidak disampaikan waktu kampanye. Nah, di antara ada makan siang bergizi, kemudian ada Danantara, ada efisiensi. Sebelum Danantara itu ada efisiensi dulu, efisiensi anggaran. Kemudian ada wacana bank emas.
Nah, di antara beberapa program ini yang sudah jalan itu semuanya terkecuali tabungan emas, bank emas itu sendiri. Nah, bank emas ini adalah memang wallahu alam ya, karena sepertinya payung hukumnya, undang-undang dan sejenisnya belum dikeluarkan. Jadi kita nggak tahu seperti apa. Nah, tapi bank emas itu dia memang sebuah bank yang menyimpan emas. Menyimpan emas ini baik emas yang cadangan emas pemerintah, karena kekuatan ekonomi sebuah negara, khususnya membahas moneter, itu antara cadangan devisa baik berupa dolar. Nah, kadang-kadang itu juga kekuatannya itu dilihat dari cadangan emas. Nah, jadi sepertinya pemerintah mau serius tentang cadangan emas yang disimpan oleh pemerintah. Nah, di sisi lain itu juga ada bank emas itu yang dibuka untuk masyarakat, untuk publik. Nah, jadi selain menyimpan emas, ada perbankan yang memang menerima setoran berupa emas, seperti itu. Nah, jadi ini mungkin akan lebih menarik kalau memang ada perbankan yang memang simpanannya berupa emas, karena terkait pertanyaan tadi, seolah-olah menyimpan emas ini dia menguntungkan. Nah, baik, yang pertama kita bahas apanya ya. Jadi kita menabung emas itu, menyimpan emas itu sebenarnya tidak mengapa kan. Seperti hanya kita menyimpan uang. Nah, tapi terkait saving, terkait menyimpan, ada beberapa hal yang harus kita cermati ya, kita harus hati-hati. Yang pertama itu ada larangan di dalam Islam terkait menimbun emas. Terjemahan di Al-Quran itu menimbun emas, menyimpan emas, menyimpan emas dan perak, itu di surah At-Taubah 34 dan 35. Nah, itu disebutkan terjemahannya ya. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, waladina yaknizuna. Nah, ini kata-kata yaknizuna itu, menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Jadi orang-orang yang yaknizuna, menyimpan, menimbun, ya, menyimpan. Ya, dari yaknizuna ini kita nanti ketemu istilah kanzul mal. Ya, ini menimbun harta. Harta di sini itu adalah emas dan perak. Nah, itu di Al-Quran tadi itu disuruh memberitahu kepada mereka yang menyimpan emas dan perak, tidak menafkahkan di jalan Allah, bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Nah, yang di 35 itu diceritakan akan menjadi setrikaan lempengan emas yang disimpan itu nanti di akhirat akan menjadi lempengan dan setrika ya. Di punggungnya, di punggung orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Nah, jadi ada larangan. Nah, larangannya ini kemudian apa semua ketika kita menyimpan emas dan perak itu kemudian dilarang. Nah, apakah larangannya itu secara umum, tidak ada batasan? Nah, jadi kalau kanzul mal itu adalah menyimpan tanpa ada tujuan. Nah, jadi dia tidak ada ya, menumpuk-numpuk aja. Atau kalau sekarang sebenarnya lebih kepada spekulatif sebenarnya. Spekulatif yang dia short selling, kayak pasar-pasar derivatif ya. Nah, dia menjadi
Jadi tidak disimpan untuk hajat tertentu, untuk sekolah anak, kuliah anak, atau untuk naik haji atau sekedar simpanan. Kalau ada keadaan darurat bisa dipakai, misalnya itu kan tetap boleh. Nah, jadi dia tidak ada tujuan. Nah, yang kedua itu tidak dizakati. Nah, sampai haulnya, sampai putaran 1 tahun, dan sesuai nisabnya itu tidak dizakati, itu dilarang. Nah, meskipun dia dizakati tapi tidak ada niat itu tetap tidak boleh. Nah, jadi harus, dan artinya dua hal ini dan ya. Jadi, beriringan bukan salah satu. Nah, jadi yang harus kita perhatikan itu menyimpan emas dan perak ya. Nah, nanti terkait zakat emas dan perak ini pembahasannya panjang ya, terkait nisabnya, terkait kalau emas itu dipakai lalu seperti apa perhiasan antara emas lantakan dengan emas perhiasan. Nah, jadi seperti itu. Nah, namun pembahasan emas ini dia pembahasan yang banyak yang dibahas gitu, yang gara-gara emas dan perak ini ya tidak sederhana ya. Jadi yang pertama tadi itu kita berhati-hati terhadap kanzul mal. Nah, yang kedua ya kita bahas misalnya terkait bank emas misalnya. Kan ada sempat platform online menyimpan emas itu kan ada toko hijau, toko merah itu kan sempat cuman berapa 0 sekian gram kita membeli emas. Nah, itu kemudian ada yang di BUMN itu juga ada ya, lembaga keuangan yang menyimpan emas itu juga ada. Nah, jadi kalau kita menyimpan emas sendiri mungkin tadi hati-hati terhadap kanzul mal. Tapi kalau perbankan seperti apa? Nah, perbankan ini bedanya dengan yang pertama tadi, itu kan secara sederhana yang pertama itu disimpan di rumah, katakanlah seperti itu. Ada safety box atau apa disimpan di rumah. Nah, kalau perbankan kan artinya ada pihak kedua. Nah, pihak kedua yang membantu menyimpan emas tersebut. Nah, ini menjadi menjadi beberapa pembahasan. Nah, yang pertama sebenarnya kalau tidak ada yang wajar saja, itu kan kita nitipin ke orang, nitipin ke pihak lainnya kan sudah. Nah, mungkin mereka minta jasa simpan administrasi lah ya. Nah, sampai di situ kan tidak masalah. Di dalam Islam itu diperbolehkan. Titip simpan itu istilahnya itu kan wadiah. Nah, kita menitipkan. Dan di bank-bank itu ada safety box. Di bank itu ada, kita menyewa safety box. Di perbankan itu kita boleh naruh surat berharga, naruh yang memang fisiknya berharga kayak emas, itu bisa ada jasanya. Nah, sampai di sana nggak ada masalah, terkecuali kanzul mal tadi. Itu kan berarti di kita ya, di kita, yang menyimpannya. Nah, ini ada rencana menggunakan apa nih itu ketika disimpan. Nah, tapi yang kalau cuman safety box begitu, bukankah sudah ada bank emas itu? Nah, tapi kenapa harus diadakan lagi? Diadakan lagi artinya memang berarti bukan tidak itu. Seperti itu. Nah, memang yang pertama tidak seperti itu karena itu jasa penyimpanan benda berharga. Nah, sedangkan bank emas tadi itu kan cadangan emas negara, termasuk emas-emas yang disimpan oleh masyarakat oleh publik begitu. Nah, ini kan memang beda. Kita sendiri tidak tahu emas negara itu bagaimana disimpan, pengelolaannya bagaimana. Nah, ini mungkin yang akan diseriusi
presiden. Mm-mm. Nah, kalau memang ada perbankan untuk publik, Mm-mm. yang cadangan devisa emas itu kita tidak bahas. Mm-mm. Untuk publik, perbankan untuk publik. Nah, ini patut kita duga bahwa kalau itu dibuka, ada kantor-kantor perbankan di berbagai daerah, tentu harus ada stimulus yang menarik masyarakat untuk menyimpan. Memang lebih menarik, lebih mudah mengajak masyarakat menyimpan emas dibandingkan menyimpan uang, karena sifat emas itu yang stabil tadi. Nah, kemungkinan ya, kita patut menduga ya, pemerintah atau perbankan itu akan memberikan iming-iming terhadap simpanan emas itu sendiri. Nah, kita nggak tahu. Nah, skemanya, bentuknya seperti apa, teknisnya kita nggak tahu. Nah, tapi patut kita waspadai, simpanan yang menghasilkan keuntungan, mendatangkan keuntungan itu riba. Nah, itu. Jadi di sana. Padahal kalau wadiah itu umumnya kita yang keluar uang, bayar jasa. Ya. Nah, kalau ini ada imbal hasil, patut kita curigai, kita hindari. Nah, di situ. Nah, yang kedua, emas ini dia di negara kita dia menjadi barang yang diperdagangkan. Nah, sedangkan di dalam Islam emas itu menjadi mata uang, memang disimpan ada juga. Nah, dia menjadi mata uang, dinar, alat tukar yang disebut dengan dinar, untuk perak disebut dengan dirham. Nah, jadi kita itu menyimpan emas, di mana emas itu bukan mata uang. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah kita patut menjaga bahwa tabungan emas itu memang yang ditabung itu adalah emas, begitu. Maksudnya apa tadi membahas dinar? Kalau emas itu adalah dinar, maka yang ditabung itu adalah uang. Nah, uang berupa dinar. Dinar itu sendiri adalah emas. Artinya ada dua hal yang berbeda antara uang kita rupiah, yang ditabungnya adalah emas. Nah, jangan sampai yang kita setor itu adalah uang, kemudian dinyatakan menabung emas. Nah, karena dua hal yang berbeda. Nah, jangan, karena apa? Karena harus terjadi transaksi jual beli dulu. Jual beli dulu, uang emas. Nah, kemudian yang disimpan, baru emasnya itu yang disimpan. Nah, yang dikhawatirkan itu kurs emas itu berapa, kita setor uang sesuai nominal kan dapat sekian gram. Nah, dicatat bahwa saya menyimpan sekian gram di hari itu nanti emasnya naik. Nah, kenapa kita masyarakat itu tertarik? Karena kita setor uang jadi emas, emasnya itu stabil, harganya naik terus. Nah, itu keuntungan yang itu kan yang menarik. Ya. Nah, padahal harus terjadi transaksi jual beli emas dulu. Nah, yang pernah terjadi, bahkan ada platform-platform ya di luar negeri, di luar negeri ya, di dalam negeri ini belum ada, cuman nggak usah kita bahas ya. Panjang nanti. Itu dia ada namanya itu seperti tadi. Jadi setor uang, kemudian dinyatakan menyimpan emas sekian. Nah, jadi sebenarnya kemungkinan besar yang terjadi sebenarnya emasnya itu enggak ada. Jadi yang dinyatakan simpanan emasnya sampai detik ini sekian gram. Rekening nomor sekian-sekian atas nama sekian, tabungan emasnya adalah sekian gram dari setoran rupiah. Nah, sebenarnya yang terjadi itu adalah
pada kasus itu ya, Mm-mm. itu emasnya nggak ada. Klaim jadinya. Jadi dia itu dikonversi secara di atas kertas saja, hanya di digital saja. Mm-mm. Harga emas hari ini berapa, Mm-mm. dia setor berapa, itu kira-kira dapat emas sekian. Mm-mm. Nah, yang itu yang tetap terus. Mm-mm. Nah, nanti setelah 1 bulan harga emas berapa berubah. Mm-mm. Jadi emasnya beratnya dinyatakan sama, rupiahnya itu yang berubah. Tapi sebenarnya yang disimpan itu fisik emasnya nggak ada. Nah, ini yang malah dia setornya duit gitu ya, bukan nah, setor emas. jadi ini yang tidak boleh. Nah, tidak boleh. Jadi memang harus terjadi transaksi jual beli dulu. Atau kita setor, memang setornya setor Fisiknya emas, bukan duit. Ya. Nah, hal ini karena terlebih lagi emas itu adalah bawang ribawi, ribawi goods ya. Goods itu komoditas, barang-barang perdagangan. Komoditas. Jadi ada 6 barang ribawi. Ada 2 itu adalah bahan pangan, 4 itu bahan pangan, 2 itu nilai atau kita sebut asman ya, saman. Nilai. Ada nilai. Emas dan perak. Emas dan perak, samanan kolila. Jadi harganya murah. Nah, jadi saman itu harga terhadap barang. Tapi kalau harga terhadap jasa disebut dengan ujroh. Nah, disebut dengan jasa, upah. Nah, untuk timbal baliknya barang disebut dengan harga atau saman. Nah, 2 barang ribawi itu emas dan perak, kemudian ada gandum, jawawut, garam, kurma. Nah, ini barang-barang ribawi. Nah, yang emas dan perak ini ya, kalau di hadis Nabi itu disebutkan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, dan seterusnya. Itu dia mislan bimislin. Nah, yang nilainya setara, yang beratnya, takarannya sama. Nah, yang di situ kemudian disebut yadan biyadin. Nah, dari tangan ke tangan. Nah, secara langsung. Yang disebut ya dalam satu majelis disebut dengan takobut ya. Jadi dia dalam satu majelis jual beli, uang itu disetorkan, kemudian emas itu diserahkan, yang mana harus cash. Nah, harus cash, tidak boleh tertunda. Kalau tertunda menjadi riba. Nah, yang kedua, penyerahan emasnya pun juga harus disegerakan pada majelis itu. Nah, jadi persoalan emas ini yang lain adalah selain kanzul mal tadi, itu adalah kita mewaspadai dia itu barang ribawi. Nah, jadi kalau kita memang ada jasa penyimpanan berupa emas, kemudian kita kena charge, itu nggak apa-apa. Biayanya nggak apa-apa, tapi kemudian ada kita menyimpan emas, kemudian kita ada imbal hasil, itu kemungkinan besar riba dari invest rate. Jadi berapa kita investasi, kemudian kita dapat imbal hasil dari simpanan pertama, bukan bagi hasil ya, itu riba. Nah, yang ketiga, transaksi emas itu sendiri harus diwaspadai, karena yang kita setor ini uang, kemudian menjadi emas. Jadi ada aktivitas jual beli di sana, ada aktivitas wadiah itu sendiri. Nah, jadi harus diselesaikan satu persatu atau memang setor emas itu sendiri. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, memang ada juga selain yang dia menyetor uang seolah-olah menyimpan emas, itu ada juga yang lain, investasi emas. Itu juga pernah terjadi, investasi emas. Nah, jadi menyetor uang yang pernah terjadi itu ya, kemudian dianggap menyimpan emas, nah, sebagai investasi. Nah, kemudian dapat hasil. Jadi sebenarnya kalau memang investasi berupa emas, itu boleh kita syirkah misalnya.
Yang disetorkan itu adalah emas. Nah, tapi kan kemudian itu harta syirkah kan. Kalau syirkah kan berarti lebur. Nah, yang itu oke sampai di situ, tapi nanti bagi hasilnya itu adalah rata-rata dari investasi. Nah, itu kan salah. Nah, bagi hasil itu adalah hasil yang dibagi selain nisbahnya. Nah, yang investasi emas itu adalah hanya kamuflase saja dengan iming-iming emas, padahal investasi riba itu sebenarnya. Jadi memang untuk setiap transaksi, untuk setiap aktivitas yang terkait dengan emas, ini harus diteliti dulu, dideskripsikan satu persatu, karena bisa jadi terjebak ke ribawi, bisa jadi terjebak ke transaksi riba, bisa jadi juga justru menjadi salah satu celah untuk terjadinya penyimpangan dari transaksi jual beli emas. Kalau hanya menyimpan saja dengan tujuan tertentu untuk naik haji kah, untuk biaya kuliah kah, itu diperbolehkan. Hanya itu yang diperbolehkan, dan itu bentuknya physically emas, tidak bentuk uang kemudian berubah menjadi emas. Kalau itu diselesaikan satu persatu, jual beli emasnya dulu, baru kemudian disimpan. Ya, jadi ini masih gambaran ringkas, karena nanti pembahasannya itu satu persatu lebih detail. Insya Allah akan dibahas lagi selanjutnya di Teras Hijrah. Sampai jumpa dalam acara Teras Hijrah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.